Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Prastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup beserta contohnya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi dengan maksud untuk memindahkan saldo akun nominal atau akun sementara ke akun modal, sehingga saldo akun modal menunjukkan saldo akhir yang sesuai dengan tercantum dalam neraca akhir. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah menutup semua akun pendapatan. Nomor 2 adalah menutup semua akun beban. Nomor 3 menutup akun ikhtiar laba rugi. Nomor 4 menutup akun pref atau dividen. Berikut ini adalah contoh jurnal penutup. Contoh jurnal penutup untuk perusahaan, bukan perseroan terbatas. Percetakan ABC jurnal penutup. Periode yang berakhir 31 Desember 2007. Pada tanggal 31 Desember. Akun atau keterangan. Yang A. Menutup pendapatan. Di dalam menutup pendapatan terdapat pendapatan jasa, pendapatan bunga, ikhtisar laba rugi. Yang B. Menutup biaya. Di dalam penutupan biaya terdapat ikhtiar laba rugi, beban iklan, beban sewa, dan beban lain-lain. Yang C. Menutup laba rugi. Di dalamnya A. Jika laba ikhtisar laba rugi minta modal ABC. Yang B. Jika rugi modal ABC ikhtisar laba rugi. Yang D. Yaitu menutup pref modal ABC, pref ABC. Nilai XX yaitu menandakan jumlah nilai rupiah, dan keterangan kolom ref berisi nomor akun. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Yang membedakan adalah akun atau keterangan terdapat pada yang do, menutup pref. Di sini yaitu menutup dividen. Cukup itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. B. Neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup adalah suatu laporan yang digunakan untuk menyusun kembali saldo-saldo akun real atau akun neraca yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode berikutnya. Bentuk neraca saldo penutup. Format neraca saldo penutup untuk perusahaan bukan perseroan terbatas seperti di PPT tersebut. Keterangannya, dalam neraca saldo penutup, akun pref tidak dicantumkan karena akun tersebut telah ditutup sehingga nilainya sudah menjadi 0. Untuk format neraca saldo penutup untuk perusahaan perseroan terbatas, gambarnya seperti di PPT tersebut. Keterangannya, dalam neraca saldo penutup, akun dividen tidak dicantumkan karena akun tersebut telah ditutup sehingga nilainya sudah menjadi 0. C. Jurnal balik. Jurnal balik atau sering disebut jurnal penyesuaian kembali adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tersebut. Jurnal balik ini tidak harus dibuat dalam satu siklus kegiatan akuntansi. Tidak semua jurnal penyesuaian dapat dibuat jurnal balik. Hanya ada beberapa saja, yaitu yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, beban bayar di muka jika diakui sebagai beban. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, penghasilan diterima di muka jika diakui sebagai pendapatan. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafifatur Rahman, NIM 2010411107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bentuk jurnal balik. Pada gambar tersebut, terdapat tabel yang berisikan data pada tanggal 1 Januari 2006, terdapat pendapatan bunga sebesar Rp250.000 di debit dan piutang bunga sebesar Rp250.000 di kredit. Selanjutnya terdapat beban iklan sebesar Rp600.000 di debit dan iklan dibayar di muka sebesar Rp600.000 di kredit. Selanjutnya terdapat utang gaji sebesar Rp1.000.000 di debit dan beban gaji sebesar Rp1.000.000 di kredit. Yang terakhir terdapat sewa diterima di muka sebesar Rp1.200.000 di debit dan pendapatan sewa sebesar Rp1.200.000 di kredit. Selanjutnya yaitu D. Jurnal koreksi. Jurnal koreksi dibuat dengan tujuan untuk mengoreksi kesalahan yang ditemukan selama periode pembukuan. Adapun jenis kesalahan dan teknik koreksi, yaitu yang pertama, kesalahan ditemukan sebelum jurnal dibukukan ke dalam buku besar. Pada soal yang sudah tertera pada gambar tersebut, terdapat kesalahan yang dapat diperbaiki dengan cara mencoret akun perlengkapan kantor dan menggantikannya dengan akun peralatan kantor. Yang kedua yaitu kesalahan ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Adapun prosedur untuk membuat jurnal yaitu yang pertama, membalik jurnal yang salah, dan yang kedua, membuat jurnal yang benar. Pada soal tersebut terdapat koreksi kesalahan meliputi A. Membalik jurnal yang salah. Terdapat kas sebesar Rp500.000 di debit dan perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 di kredit. Yang B. Membuat jurnal yang benar. Terdapat peralatan kantor sebesar Rp500.000 di debit dan kas sebesar Rp500.000 di kredit. Sehingga menghasilkan jurnal koreksi peralatan kantor sebesar Rp500.000 di debit dan perlengkapan kantor sebesar Rp500.000 di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluca, NIM 201041111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang penutupan pembukuan, jurnal balik, dan jurnal koreksi dalam akuntansi. Baik, yang pertama soal kasus 1. Data berikut ini adalah laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas dari Lembaga Konsultan Keuangan Binasari dalam periode 31 Januari 2007. Dalam laporan tersebut, terdapat laporan laba rugi, pendapatan jasa sebesar 7 juta, beban usaha, yaitu beban gaji 1.860, beban perlengkapan 1.150, beban sewa sebesar 1.120, beban penyusutan sebesar 250, beban bunga sebesar 40, beban serba-serbi sebesar 500. Jika dijumlahkan, semua bebannya berjumlah Rp4.920.000. Dan jika dikurangi dengan pendapatan jasa, maka laba bersihnya sebesar Rp2.080.000. Yang B. Laporan perubahan ekuitas. Modal sari pada tanggal 1 Januari 2007 sebesar 5 juta, laba bersih sebesar 2.080.000, pengambilan privenya sebesar 200. Maka jika dikurangi, kenaikan modalnya sebesar 1.880.000, dijumlahkan dengan modal sari pada tanggal 1 Januari 2007, maka modal sari pada tanggal 31 Januari 2007 berjumlah Rp6.880.000. Diminta berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal penutupan dari Lembaga Konsultan Keuangan Binasari untuk periode 31 Januari 2007. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban kasus 1. Pada tanggal 31 Januari, A menutup pendapatan jasa sebesar 7 juta debit, itisar laba rugi sebesar 7 juta kredit.
Yang B, menutup biaya, itisar laba rugi sebesar 4.920.000 debit, beban gaji sebesar 1.860.000 kredit, beban pelengkapan sebesar 1.150 kredit, beban sewa sebesar 1.120 kredit, beban penyusutan sebesar 250 kredit, beban bunga sebesar 40.000 kredit, beban serba-serbi sebesar 500.000 kredit. Yang C, menutup laba, ikhtisar laba rugi sebesar 6.880 debit, modal binasari sebesar 6.880 kredit. Yang D, menutup prive, modal binasari sebesar 200.000 debit, prive binasari sebesar 200.000 kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal kasus 2. Berikut ini adalah data yang terkait dengan laporan neraca percetakan Bagas pada akhir bulan April 2007. Aset, kas, sebesar 262.000, perlengkapan sebesar 50.000, peralatan sebesar 1.500.000, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 25.000, maka jika dijumlahkan total asetnya 1.787.000. Kewajiban dan ekuitas, utang usaha sebesar 200.000, utang bunga sebesar 4.000, utang gaji sebesar 18.000, maka jika dijumlahkan totalnya 222.000. Ekuitas, modal Bagas sebesar 1.565.000. Maka, jika dijumlahkan, total kewajiban dan ekuitas sebesar 1.787.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah neraca saldo penutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danaldo Fasunarto, NIM 20104112660. Di sini saya akan menjawab soal kasus 2. Percetakan Bagus, jurnal penutup per 31 April 2007. Kas Rp262.000 termasuk debit, perlengkapan Rp50.000 termasuk debit, peralatan Rp1.500.000 termasuk debit, akumulasi penyusutan Rp25.000 termasuk kredit, utang usaha Rp200.000 termasuk kredit, utang bunga Rp4.000 termasuk kredit, utang gaji Rp18.000 termasuk kredit, modal Bagas Rp1.565.000 termasuk kredit. Total jumlah debit Rp1.812.000 dan total kreditnya Rp1.812.000. Untuk soal kasus 3, data berikut ini adalah laporan keuangan PT Arwana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2006. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa periklanan. Data laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut. A. Laporan laba rugi. Pendapatan jasa iklan Rp109.900.000. Bebannya, beban pengiriman Rp40.900.000. Beban gaji Rp31.400.000. Beban sewa Rp18.350.000. Beban pemeliharaan Rp1.350.000. Beban perlengkapan Rp2.420.000, beban penyusutan Rp3.000.000, beban bunga Rp2.700.000, beban serba-serbi Rp540.000. Jumlah beban usaha sebanyak Rp100.660.000. Laba bersihnya Rp9.240.000. Yang B. Laporan laba ditahan. Laba ditahan 1 Januari 2006 sebanyak Rp10.000.000. Laba tahun 2006 Rp9.240.000. Pembayaran dividen tahun 2006 sebanyak Rp3.240.000. Laba ditahan 31 Desember 2006 sebanyak Rp16.000.000. Dan yang C, neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kasnya sebanyak Rp700.000, piutang usaha Rp2.240.000, perlengkapan Rp4.900.000, sewa dibayar di muka Rp7 juta, kendaraan Rp15 juta, akumulasi penyusutan Rp3 juta.
kewajiban dan ekuitas, utang usahanya sebanyak Rp330.000, utang bank 3 juta, utang gaji 285, utang bunga Rp225.000. Ekuitasnya modal saham Rp7 juta, laba ditahan 16 juta, total kewajiban dan ekuitas sebanyak Rp26.840.000 dan total aset sebanyak Rp26.840.000. Yang diminta dari soal tersebut adalah berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal penutup dan neraca saldo penutupan PT Arwana per 31 Desember 2006. Jurnal penutup PT Arwana periode yang berakhir pada 31 Desember 2006. Tanggal 31 Desember, A menutup pendapatan jasa iklan sebanyak Rp109.900.000 termasuk debit, ikhtisar laba rugi Rp109.900.000 termasuk kredit. Tanggal 31 Desember, B menutup biaya, ikhtisar laba rugi sebanyak Rp100.660.000 termasuk debit. Beban pengiriman Rp40.900.000 termasuk kredit. Beban gaji Rp31.400.000. Beban sewa Rp18.350.000 termasuk kredit. Beban pemeliharaan Rp1.350.000 termasuk kredit. Beban perlengkapan Rp2.420.000 termasuk kredit. Beban penyusutan Rp3 juta termasuk kredit. Beban bunga Rp2.700.000. Beban serba-serbi Rp540.000 termasuk kredit. Yang C menutup laba, ikhtisar laba rugi sebanyak Rp9.240.000 termasuk debit. Laba ditahan sebanyak Rp9.240.000 termasuk kredit. D menutup dividen, laba ditahan Rp16 juta, dividen Rp16 juta termasuk kredit. Untuk neraca saldo penutup dari PT Arwana per 31 Desember 2006, kasnya sebanyak Rp700.000 termasuk debit. Piutang usaha Rp2.240.000 termasuk debit. Perlengkapan sebanyak Rp4.900.000 termasuk debit. Sewa dibayar di muka Rp7 juta termasuk debit. Kendaraan Rp15 juta termasuk debit. Akumulasi penyusutan Rp3 juta termasuk kredit. Utang usaha Rp330.000 termasuk kredit. Utang bank Rp3 juta termasuk kredit. Utang gaji sebanyak Rp285.000 termasuk kredit. Utang bunga Rp225.000 termasuk kredit. Modal saham sebanyak Rp7 juta termasuk kredit. Laba ditahan Rp16 juta termasuk kredit. Total jumlah debitnya Rp29.840.000. Total kreditnya Rp29.840.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang kasus 4 di bab 6. Dari data tersebut, yaitu di Jono Elektrik, meminta buatlah jurnal penyesuaian untuk Jono Elektrik per 31 Desember 2007. Lalu, susunlah neraca lajur untuk Jono Elektrik 30 Desember 2007. Ketiga, susunlah laporan keuangan untuk Jono Elektrik 31 Desember 2007. Keempat, buatlah jurnal penutup dan neraca saldo penutup serta jurnal penyesuaian untuk Jono Elektrik 31 Desember 2007. Sesuai dengan transaksi pada Jono Elektrik, saya akan membuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2007. Desember awal, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Lalu, beban perlengkapan pada persediaan perlengkapan sebesar 7.500.000. Lalu, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta.
Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 5 juta. Lalu yang terakhir, beban komisi pada utang perusahaan sebesar 2.500.000. Jadi, jumlah keseluruhan dari jurnal penyesuaian Jono Elektrik per 31 Desember 2007 adalah 23 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca saldo yang terjadi pada Jono Elektrik per 31 Desember 2007. Di sini, jumlah dari neraca saldo keseluruhan adalah 515 juta. Lalu, jumlah keseluruhan dari jurnal penyesuaian yaitu 23 juta. Lalu, jumlah dari neraca saldo setelah disesuaikan yaitu 525 juta. Lalu kita membagi antara nominal dan akun real. Di sini akun nominal atau akun laba rugi terdiri dari 59.200 juta dan kredit 126 juta. Lalu neraca atau akun real terdiri dari debit 446 juta dan kredit 339 juta. Setelah menghitung keseluruhan pada neraca lajur, ternyata Jono Elektrik mendapati laba sebesar Rp66.500.000. Jadi, keseluruhan total dari laba rugi yaitu debit 126 juta dan kredit 126 juta. Sedangkan neraca pada sebelah debit 446 juta dan sebelah kredit 446 juta. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101 akan menjelaskan bagian lanjutan jawaban kasus 4. Pada laporan laba rugi Jono Elektrik per 31 Desember 2007. Pada pendapatan usaha, pendapatan jasa mendapatkan 126 juta rupiah, dan pada beban biaya ada beberapa beban, yaitu beban perjalanan 9.500.000 rupiah, beban gaji 8.300.000 rupiah, beban listrik, air dan telepon 6.700.000 rupiah, beban bunga 5.500.000 rupiah, beban komisi wiraniaga mendapatkan 9 juta rupiah, beban sewa mendapatkan 5 juta rupiah, beban perlengkapan 7.500.000 rupiah, beban penyusutan peralatan 3 juta rupiah, beban penyusutan kendaraan 5 juta rupiah, dan jumlahkan jumlah beban yaitu 59 juta rupiah, dan laba bersihnya yaitu 66 juta 500.000 rupiah. Pada laporan perubahan ekuitas Jono Elektrik per 31 Desember 2007, modal awal periode yaitu 146 juta rupiah, laba tahun 2007 yaitu 66.500.000 rupiah, Prif Aldo yaitu 23 juta rupiah, kenaikan modal yaitu 43.500.000 rupiah, modal akhir periode 189.500.000 rupiah. Pada neraca Jono Elektrik per 31 Desember 2007. Pada aset lancar kas berjumlah 16.800.000 rupiah, bank berjumlah 60 juta rupiah, piutang usaha 44.200.000 rupiah, perlengkapan 22 juta rupiah, sewa dibayar di muka 41 juta rupiah. Jumlah aset lancar yaitu 191 juta rupiah. Pada aset tetap, peralatan kantor berjumlah 92 juta rupiah,
akumulasi penyusutan peralatan berjumlah 15 juta rupiah, kendaraan berjumlah 160 juta rupiah, akumulasi penyusutan kendaraan berjumlah 37 juta rupiah, jumlah aset tetap yaitu 200 juta rupiah, total aset 391 juta rupiah. Pada kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar, utang usaha berjumlah 75 juta rupiah, utang bank berjumlah 126 juta 500 rupiah. Jumlah kewajiban lancar yaitu 201 juta rupiah. Ekuitas dalam modal Jono yaitu 189 juta 500 rupiah. Total kewajiban dan ekuitas yaitu 391 juta rupiah. Pada jurnal penutup Jono Elektris per 31 Desember 2007. Pada tanggal 31 Desember 2007, dalam akun atau keterangan menutup pendapatan jasa masuk ke dalam debit yaitu 126 juta rupiah. Ikhtisar laba rugi masuk ke dalam kredit yaitu 126 juta rupiah. Dalam penutup biaya, ikhtisar laba rugi masuk ke dalam debit yaitu 59 juta 500 rupiah. Beban perjalanan masuk ke dalam kredit yaitu 9 juta 500 rupiah. Beban gaji masuk ke dalam kredit yaitu 8 juta 300 rupiah. Beban listrik masuk ke dalam kredit yaitu 6 juta 700 rupiah. Beban bunga masuk ke dalam kredit yaitu 5 juta 500 rupiah. Beban komisi masuk ke dalam kredit yaitu 9 juta rupiah. Beban sewa masuk ke dalam kredit yaitu 5 juta rupiah. Beban perlengkapan masuk ke dalam kredit yaitu 7 juta 500 rupiah. Beban penyusutan peralatan masuk ke dalam kredit yaitu 3 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan masuk ke dalam kredit yaitu 5 juta rupiah. Dalam menutup laba, ikhtisar laba rugi masuk ke dalam debit yaitu 189 juta 500 rupiah. Modal Jono masuk ke dalam kredit yaitu 189 juta 500 rupiah. Dalam menutup brief, modal Jono masuk ke dalam debit yaitu 23 juta rupiah. Brief Jono masuk ke dalam kredit yaitu 23 juta rupiah. Dalam neraca saldo penutup Jono Elektris periode berakhir pada 31 Desember 2007. Keterangan kas masuk ke dalam debit yaitu 16 juta 800 rupiah. Bank masuk ke dalam debit yaitu 67 juta rupiah. Piutang usaha masuk ke dalam debit yaitu 44.200 rupiah. Perlengkapan masuk ke dalam debit yaitu 27 juta rupiah. Sewa dibayar di muka masuk ke dalam debit yaitu 41 juta rupiah. Peralatan kantor masuk ke dalam debit yaitu 92 juta rupiah. Akumulasi penyusutan peralatan masuk ke dalam kredit yaitu 15 juta rupiah. Kendaraan masuk ke dalam debit yaitu 160 juta rupiah. Akumulasi penyusutan kendaraan masuk ke dalam kredit yaitu 37 juta rupiah. Utang usaha masuk ke dalam kredit yaitu 75 juta rupiah. Utang bank masuk ke dalam kredit yaitu 126 juta 500 rupiah. Modal Jono Elektris
yaitu masuk ke dalam kredit Rp189.500.000. Jumlah dalam semuanya dijumlahkan dan ada Rp443 juta dan di kredit juga sama, dan balance jadi Rp443 juta. Saya juga akan menjelaskan bagian dari kasus 5. Pada saat yang tertera pada PPT tersebut, diketahui pembentuk jurnal yang salah. Kas Rp1 juta strip. Perlengkapan kantor strip Rp1 juta. Membuat jurnal yang benar. Perlengkapan kantor Rp1 juta strip. Kas strip Rp1 juta. Prosedur A dan B tersebut dapat digabung sehingga menghasilkan jurnal koreksi sebagai berikut. Peralatan kantor Rp1 juta strip. Perlengkapan kantor strip Rp1 juta. Materi selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu presentasi tentang bab 6. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu soal kasus 6. Soalnya bisa dilihat di slide PPT yang disisipkan pada video presentasi ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2006, sebuah perusahaan menyewa ruangan menerima uang sebesar 2.400.000 dan mencatatnya ke akun pendapatan sewa. Jumlah ini adalah untuk penyewaan sebuah ruangan dari 1 Oktober tahun 2006 sampai tanggal 31 September tahun 2007. Tahun buku perusahaan tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember untuk tahun buku 2006. Dan yang di sini disuruh membuat, yaitu yang pertama, ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2006, B. Ayat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember tahun 2006, dan C. Ayat jurnal balik pada tanggal 1 Januari tahun 2007. Jawabannya yaitu yang A. Pada tanggal 31 Desember tahun 2006, akun atau keterangan yaitu pendapatan sewa masuk ke debit yaitu sebesar 1.800.000 dan sewa dibayar di muka dicatat pada kolom kredit sebesar 1.800.000. Kemudian yang B, ayat jurnal penutup pada tanggal 31 Desember tahun 2006. 31 Desember tahun 2006. Akun atau keterangannya yaitu pendapatan sewa masuk di kolom debit sebesar 1.800.000 dan ikhtisar laba atau rugi masuk ke dalam kolom kredit yaitu sebesar 1.800.000. Selanjutnya yang C yaitu ayat jurnal balik pada tanggal 1 Januari tahun 2007. 1 Januari tahun 2007 yaitu akun atau keterangannya sewa dibayar di muka masuk ke dalam kolom debit sebesar 1.800.000 dan pendapatan sewa masuk ke dalam kolom kredit yaitu sebesar 1.800.000. Selanjutnya yaitu kasus 7. Untuk mempersingkat waktu, untuk soalnya bisa dilihat pada slide PPT yang sudah disisipkan pada video presentasi ini, dan selanjutnya yaitu jawaban kasus 7. Koreksi kesalahan ini dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang A, membalik jurnal yang salah, yaitu utang usaha sebesar 500.000 dan kas sebesar 500.000. Kemudian yang B, membuat jurnal yang benar,
yaitu peralatan kantor sebesar 500.000 dan kas sebesar 500.000. Prosedur A dan B tersebut dapat digabung sehingga menghasilkan jurnal koreksi sebagai berikut, yaitu peralatan kantor sebesar 500.000 dan kas sebesar 500.000. Untuk selanjutnya, yaitu lanjut pada soal kasus 8. Untuk soal bisa dilihat pada slide yang sudah disisipkan karena untuk mempersingkat waktu. Langsung saja, saya akan mempresentasikan jawaban kasus 8, yaitu dibuat jurnal penyesuaian, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2007A, iklan dibayar di muka masuk ke dalam kolom debit 300.000 dan beban iklan masuk ke dalam kolom kredit sebesar 300.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember B, beban perlengkapan sebesar 250.000 masuk ke dalam kolom debit dan kas dan persediaan perlengkapan masuk ke dalam kolom kredit yaitu 250.000. Selanjutnya pada tanggal 31B Desember yaitu perlengkapan masuk ke kolom debit sebesar 150.000 dan masuk ke dalam kolom dan kas masuk ke dalam kolom kredit sebesar 150.000. Pada tanggal 31 Desember C, beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 250.000 masuk ke dalam kredit. Untuk tanggal 31D, beban gaji masuk ke dalam kolom debit sebesar 500.000, utang gaji masuk ke dalam kolom kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 31E, beban bunga sebesar 500.000 masuk ke dalam kolom debit dan utang bunga sebesar 500.000 masuk ke dalam kolom kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31F yaitu pajak penghasilan sebesar 300.000 masuk ke dalam kolom debit dan utang pajak sebesar 300.000 masuk ke dalam kolom kredit. Dan jumlah dari kolom debit yaitu sebesar 2.250.000 dan jumlah pada kolom kredit yaitu sama dengan kolom debit yaitu 2.250.000. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Tasarofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal balik dari percetakan Andi pada periode 1 Januari 2008, di mana tanggal 1 Januari 2008 pada poin A di akun keterangan yaitu terdapat iklan dibayar di muka berada di debit sebesar Rp300.000, kemudian beban iklan berada di kredit yaitu sebesar Rp300.000 dengan keterangan membayar beban iklan. Kemudian pada tanggal 1 Januari poin B, persediaan perlengkapan berada di debit sebesar Rp250.000, kemudian beban perlengkapan berada di kredit sebesar Rp250.000, keterangan perlengkapan yang terpakai. Pada tanggal 1 Januari masih di poin B yaitu kas berada di debit sebesar Rp150.000, perlengkapan berada di kredit Rp150.000 dengan keterangan dibeli perlengkapan. Pada tanggal 1 Januari poin C, akumulasi penyusutan peralatan yaitu berada di debit sebesar Rp250.000 dengan beban penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp250.000 dengan keterangan penyusutan atas peralatan. Kemudian pada tanggal 1 Januari poin D yaitu utang gaji berada di debit sebesar Rp500.000 dengan beban gaji berada di kredit sebesar Rp500.000 dengan keterangan gaji karyawan yang belum dibayar.
Kemudian pada tanggal 1 Januari di poin E yaitu utang bunga berada di debit sebesar Rp500.000. Kemudian beban bunga berada di kredit sebesar Rp500.000 dengan keterangan bunga yang belum dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu tanggal 1 Januari poin F, yaitu dimana keterangan dan akunnya utang pajak berada di debit sebesar Rp300.000. Kemudian pajak penghasilan berada di kredit sebesar Rp300.000 dengan keterangan PPh yang belum dibayar, sehingga jumlah keseluruhan dari debit yaitu Rp2.250.000 dan kreditnya juga Rp2.250.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu soal kasus 9, di mana keterangannya yaitu berikut ini adalah sebagian data dari perusahaan pelangi yang tercantum dalam jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2007. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal balik yang diperlukan. Jurnal penyesuaiannya ada di gambar sebelah saya ini. Kemudian untuk jawabannya yaitu jurnal balik pada perusahaan pelangi periode 31 Desember 2007. Pada tanggal 30 Desember 2007, untuk akun dan keterangan yang pertama itu perlengkapan berada di debit sebesar Rp150.000, kemudian beban perlengkapan berada di kredit sebesar Rp150.000 dengan keterangan perlengkapan yang terpakai. Kemudian tanggal 31 Desember di poin B-nya ada cadangan kerugian piutang sebesar Rp7.000 di debit, kemudian kerugian piutang berada di kredit sebesar Rp7.000 dengan keterangan taksiran kerugian piutang. Kemudian pada tanggal 31 Desember di poin C ada asuransi dibayar di muka berada di debit sebesar Rp300.000. Kemudian beban asuransinya yaitu Rp300.000 berada di kredit dengan keterangan biaya asuransi untuk 3 bulan. Kemudian di poin D pada tanggal 31 Desember akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp100.000. Kemudian beban penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp100.000 dengan keterangan penyusutan atas peralatan. Kemudian di poin E yaitu tanggal 31 Desember akumulasi penyusutan kendaraan berada di debit sebesar Rp300.000 dengan beban penyusutan kendaraan berada di kredit sebesar Rp300.000 dengan keterangan penyusutan atas kendaraan. Di poin F yaitu tanggal 31 Desember di poin F yaitu utang gaji berada di debit sebesar Rp1.500.000 dengan beban gaji berada di kredit yaitu Rp1.500.000 dengan keterangan gaji karyawan yang belum dibayarkan. Yaitu kemudian di poin G pada tanggal 31 Desember ada utang pajak berada di debit sebesar Rp150.000 dengan pajak penghasilan yaitu Rp150.000 berada di kredit dan keterangan PPh yang belum dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember pendapatan bunga berada di kredit sebesar Rp350.000 dengan piutang bunga berada di kredit sebesar Rp350.000 dengan keterangan bunga yang belum dibayarkan, sehingga jumlah dari debit sebesar Rp2.857.000 dengan jumlah di kredit juga Rp2.857.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.